Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Perdana dengan NIM 004. Di sini akan membicarakan tentang analisis manajemen industri pada PT Adikarya Tbk. Yang pertama secara latar belakang. PT Adikarya Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi di Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada 1980 ini bermarkas di Jakarta, di Indonesia, menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sebagai aspek seperti tata ruang, efisiensi pelayanan, dan budaya layanan. Service culture menjadi faktor penting dalam membentuk pengalaman pelanggan. Berdasarkan hasil pengukuran Serval dengan kebutuhan klien, PT Abdikarya Karya menunjukkan adanya ruang untuk memperbaikan meskipun sudah berada pada kategori cukup baik. Melalui analisa ini, fokus diarahkan pada identifikasi masalah operasional yang mempengaruhi pengalaman pelanggan di PT Adikarya, termasuk tata ruang, pengelolaan antrian, dan sikap pelayanan karyawan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kualitas layanan PT Adikarya sehingga dapat mendorong loyalitas pelanggan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tata ruang dan fasilitas layanan PT Adikarya Tbk memperoleh pengalaman pengalaman pelanggan. Yang kedua, bagaimana hasil mengukur menggunakan metode service quality mencerminkan kualitas layanan PT Adikarya Tbk. Yang ketiga adalah apa saja masalah dalam service kultur yang mengaruhi kualitas pelanggan pada PT Adikarya Tbk. Yang selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui tata ruang dan fasilitas pelayanan PT Abdikarya Tbk mengaruhi pengalaman pelanggan. Yang kedua, mengetahui hasil pengukuran menggunakan metode self- service quality menyimpulkan kualitas pelayanan PT Abdikarya Tbk. Yang ketiga, mengetahui masalah dalam service kultur yang mengaruhi loyalitas pelanggan pada PT Abdikarya Tbk. Dan selanjutnya yaitu bahasan teori yang pertama adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan adalah kondisi dinamis yang menghubung dengan produk, jasa, sumber daya manusia, proses, dan lingkungan yang mengaruhi atau melebihi harapan. Ada 5 faktor dominan atau penentu kualitas pelayanan. Yang pertama, berwujud label, yaitu berupa parameter fisik, peralatan, dan berbagai material yang terlihat yang dapat dinilai baik. Yang kedua, empati, yaitu kesetiaan karyawan dalam menjalin relasi komunikasi yang baik, memperhatikan pribadi dan memahami atas kebutuhan individu pelanggan. Yang ketiga, daya tanggap, yaitu dalam kemampuan dari karyawan memberikan layanan secara cepat dan tanggap. Kesiapan para karyawan untuk mengetahui keinginan konsumen dengan tanggap dan ramah. Yang keempat adalah keandalan, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan dengan segera, akurat, konsisten, dan memuaskan. Yang kelima, jaminan atau asuransi, yaitu mencakup pengetahuan kompetensi, kesopanan, sifat, dan dipercaya yang memiliki para staf mengenai janji yang diberikan, bebas dari bahaya, resiko, dan kerugian. Yang selanjutnya adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berhasil dari perbandingan antara kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk yang diharapkan diharapkan harapannya. Yang selanjutnya adalah service quality, yaitu adalah salah satu metode untuk mengukur kualitas jasa dengan menggunakan kuesioner software dapat diubah-ubah dan disesuaikan dengan agar cocok dengan perusahaan atau jasa yang berbeda-beda. Metode software merupakan metode yang mengukur kualitas suatu jasa atau pelayanan dari atribut masing-masing dimensi sehingga akan akan didapatkan nilai gap.
di mana nilai ini merupakan salah satu selisih antara harapan responden terhadap layanan dan kenyataan responden terhadap layanan yang diterima. Metode survei ini berdasarkan pada skala multi item yang mengukur persepsi keharapan pelanggan serta gap di antara keduanya ber- berdasarkan lima dimensi kualitas, yaitu kehandalan, bukti fisik, kepastian, empati, dan daya tanggap. Penggunaan metode ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing. Dan, dan juga metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian ini dilakukan pada PT Abdi Daya TBK dengan fokus pada analisis fasilitas, fasilitas layanan dan budaya layanan. Yang kedua, pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner berbasis metode SAFQUAL yang dibagikan pada 30 responden serta observasi terhadap tata ruang dan layanan. Yang ketiga, analis data hasil ini dilakukan dari skala multi item yang mengukur persepsi dan harapan pelanggan serta gap di antara dikelompokkan berdasarkan lima dimensi soft goal, yaitu reliability, assurance, empati, dan responses, serta analisis masalah operasional dan strategi perbaikan. Baik dari hasil dan pembahasan. Analisis masalah operasional deskripsi responden. Yang pertama, menentukan atribut personal harapan dan persepsi. Atribut atribut pertanyaan terkait dengan aspek dimensi pengukuran metode sastra yang kemudian dikelompokkan menjadi lima dimensi sastra, yaitu reliability, assurance, stability, empati, dan responsen. Berikut adalah pertanyaan dari kuesioner. Analisis, analisis masalah operasional. Yang, yang pertama adalah auto TA, faktor bukti fiksi atau teknik. Yang pertama, kebersihan di lokasi proyek selama masa konstruksi. Kode T2, faktor bukti fisik, kerapian hasil pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, kode TA3, faktor bukti fisik, penyimpanan uang layanan atau kanal sementara yang memadai dan nyaman di lokasi proyek. Yang keempat, kode TA4, bukti fisik, faktor bukti fisik, peralatan dan perlengkapan pelayanan proyek yang memadai dan baik seperti yang disyaratkan dalam kontrak. Yang kelima, kode TA5, faktor bukti fisik, kualitas mutu hasil pekerjaan sesuai dengan gambar rencana dan sertifikasi teknis. Yang kedua adalah bacaan dari reliability, reliability atau keandalan. Kode RE1 menyelesaikan setiap tahap pekerja sesuai dengan rencana waktu yang disepakati. Kode RE2 ketepatan metode kerja konstruksi yang digunakan konstruktor. Yang ketiga, RE3, tenaga kerja konstruktor yang memadai dan berkompeten dalam melaksanakan proyek. Yang keempat, kode RE4, konstruktor dan melakukan pengawasan secara rutin terhadap proyek yang dikerjakan. Yang kelima, RE3, minimnya pengerjaan ulang selama selama pelaksanaan proyek. Jadi daya tanggap. Kode RS1, kecepatan dalam merespon permintaan dari pemilik proyek selama masa konstruksi. Kode RS2, instalasi kontraktor untuk memberikan usulan dalam rangka perbaikan pelaksanaan proyek. Kode RS3, kecepatan dalam mengenai masalah gangguan, biaya, mutu waktu, konflik, dan lain sebagainya pada pekerjaan selama masa konstruksi. Yang kode RS4, konstruktor cepat dalam melakukan perbaikan atas kerusakan-kerusakan akibat kelalaian selama pelaksanaan proyek. Yang kelima, kode RS5, kecepatan konstruktor dalam menangani keluhan pemilik proyek selama masa pemeliharaan. Yang selanjutnya adalah dari jaminan. Yang kode AS1,
kepastian dan kemampuan konstruktor dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang disepakati. Kode SS2, AS2, tanggung jawab dan kejujuran konstruktor atas pelaksanaan proyek yang telah diberikan oleh pemilik proyek pengguna jasa. Kode SS3, konstruktor melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengecekan terhadap untuk pekerja yang telah ditetapkan dalam kontraktor. Kode AS4, kontraktor melakukan pemeliharaan bangunan dengan baik setelah setelah selesai dibangun selama masa pemeliharaan. Yang kelima, kode AS5, kelengkapan dan kesesuaian dokumen laporan teknis dengan kondisi aktual di lapangan pada saat serah terima kerjaan. Dan terakhir adalah empati, kode M1 yaitu kemudian pemilik proyek untuk dengan kontraktor. Kode AM2, komunikasi yang berorganisasi antara kontraktor dan konsultan dan pemilik proyek. Yang ketiga, kode EM3, kontraktor mengadakan penunjuk dan teguran dari pemilik proyek. Yang keempat, kode AM4, kontraktor rutin memberikan informasi mengenai kemajuan progres proyek yang sedang dilaksanakan. Yang kelima, M5, kesediaan kontraktor dalam menerima keluhan pemilik proyek. Selanjutnya adalah hasil dari kuesioner dari jenis kelamin berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 30 responden, maka dapat dilihat pada tabel di atas usia responden yang paling dominan adalah usia 20 sampai 30 tahun sebanyak 73,3%. Selanjutnya adalah hasil personal dari usia. Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 30 responden, maka dapat dilihat jenis kelamin responden yang paling dominan adalah perempuan sebanyak 53,3%. Berikutnya hasil rekapitulasi data penilaian ekspektasi kualitas pelayanan. Berikutnya adalah representasi data penilaian harapan kualitas pelayanan. Selanjutnya adalah hasil pengujian data menggunakan metode service quality. Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk melihat apakah suatu alat ukur tersebut valid, sah atau sahih atau tidak valid. Selanjutnya, kriteria pengujian validitas. Pengujian validitas yang mengorbit antara masing-masing skor itu indikator dengan total skor konstrus. Tingkat signifikasi yang digunakan adalah 0,5. Katakan itu HO 5 apabila data lebih dari tabel. HO surat 5 R statistik untuk tabel. Itu adalah hasil uji validitas data per penelitian persepsi. Berdasar uji validitas representasi variabel dengan menggunakan SPSS dapat 20 responden dapat diambil kesimpulan bahwa semua item di, di, di pertanyaan tersebut memiliki nilai A dari lebih dari ataba sehingga dapat semua item pertanyaan tersebut dapat digunakan dalam ini dinyatakan valid. Tipe uji validitas harapan dengan mode software SPSS dan email kemudian yang diambil kesimpulan bahwa semua item pernyataan memiliki nilai terhitung apa sehingga semua item-item pertanyaan tersebut dapat digunakan gunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Hasil pengujian manajemen uji reliabilitas sebenarnya uji reliabilitas data penelitian persepsi dari hasil uji reliabilitas semua variabel diperoleh nilai prospek alfa 0,935
lebih bisa dari 0,6, maka jawaban responden dari variabel dan ini reliability. Dan itulah uji reliability data penerapan dari uji reliability semua variabel juga nilai ospek alfa 0,943 lebih besar dari 0,6, maka jawaban responden dari variabel ini di ini reliable. Juga tidak hasil rekapan data di sektor persepsi harapan. Seperti pada berikut, keterangan marking biru merupakan atribut yang memiliki gap terbesar. Hasil dari pembahasan dari pengujian data menggunakan metode virtual, rekomendasi perbaikan dari hasil pembahasan atribut dengan gap skor tertinggi dan berada pada kuartal satu, yang dimana sudah menunjukkan fokus utama perbaikan berikut adalah nilai perbaikannya. Minimnya pengerjaan ulang selama pelaksanaan proyek perbaikan merupakan pengerjaan proyek untuk menemukan proses perbaikan secara rutin, menunjukkan ekspektasi semua proses pekerjaan memiliki standar dan dijalankan memuluskan pelayanan kepada pojok dan yang kedua adalah aktualisasi hasil pekerjaan kontrak, menyusun standar operasional SOP, yang menunjukkan atas proses yang cukup sebagai harapan seperti kebersihan dan kemudian menunjukkan akhir finishing dan menerapkan desain perbaikan untuk peralatan yang dihasil kerjasama kerjanya tidak rapi sesuai dengan standar. RE adalah ketentuan yang melakukan perbaikan dan atribut proyek. AS5 adalah kode yang melakukan penelitian keraguan yang AE2 yang melakukan konsultan dan proyek. Bisa dilihat pada tabel rekomendasi perbaikan. Jadi adalah analisis masa operasional, ini fasilitas pelayanan dan tata ruang tata ruang pelayanan. Fasilitas pelayanan, masalah pertama adalah keadaan berat gedung material atau produksi proses yang tidak sesuai dengan proyek. Analisis proyek berjalan lambat karena pelanggat perangkat material atau alat. Masalah itu pengurangan rutin pada alat berat dan eksekusi antara menyebabkan kerusakan alat yang kedua, dampak menekan anggaran dan biaya perbaikan. Itu tata ruang pelayanan, masalah masalah itu efisien ruangan seperti gudang material atau proses logistik tidak didesain untuk menggunakan waktu operasional. Dampak waktu pembuatan dan pembongkaran material lebih lama, menambah waktu tunggu di proyek. Ini ada masalah kekurangan bagi pekerja dan pelanggan seperti area kerja yang sempit, validitas buruk atau ruangan istirahat tidak memadai, dampak menurunnya produktivitas dan kepuasan pekerja. Selanjutnya, kualitas pelayanan, masalah respon terhadap pemilihan klien atau penyelesaian salah sering terhambat, terutama dalam proyek dengan kompleksitas tinggi, dampak menurunkan kepuasan pelanggan dan memperpanjang durasi proyek. Ketiga, masalah kekurangannya komunikasi yang efektif antara divisi proyek, pemasaran, dan operasional menyebabkan terjadinya miskomunikasi. Dampaknya terjadinya kelambatan penyelesaian proyek atau ketidaksesuaian hasil dan harapan klien. Halnya adalah budaya layanan saat kultur, masalah pola komunikasi dengan klien sering kali formal dan kaku, kurang menunjukkan empati terhadap kebutuhan dan masalah. Dampaknya hubungan dengan klien tidak optimal, menurunkan potensi kerjasama jangka panjang. Masalah misalnya dalam masalah budaya perusahaan lebih berorientasi pada target internal, misalnya menyelesaikan proyek tepat waktu dibandingkan kepuasan klien.
Dampak lain merasakan bahwa kebutuhan mereka bukan prioritas utama. Jadi, sebagai perbaikan manajemen kapasitas dan permintaan, membuat sistem penjualan kapasitas yang melibatkan alat berat dan mesin sumber daya antrian dan material konstruksi, meningkatkan hubungan jangka panjang dengan klien dan memperkuat komunikasi. Dengan biaya keantrian, dilakukan analisis terhadap proses antrian yang ada, investasi titik blockline, dan hambatan yang sering menyebabkan keterlambatan. Gunakan sistem manajemen antrian digital untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu. Bagi perbaikan menekan service fulfillment, service supply chain management (SCM), sama membangun hubungan yang lebih baik dengan pemasok dan vendor lokal untuk memastikan pemasok yang lebih stabil dan stabil. Saya implementasikan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, visibilitas, dan efisiensi dalam proses SCM, dan meningkatkan manajemen persediaan untuk memastikan bahan baku selalu tersedia tanpa menambah biaya penyimpanan yang tinggi. Selesai perbaikan menyusun strategi global dengan referensi lokal yang disesuaikan elemen layanan bersifat universal agar lebih sesuai dengan preferensi pasar lokal tanpa mengobarkan kualitas dan nilai-nilai indeks perusahaan. Yang kedua, membangun tim terdiri dari pekerja lokal memahami kos dan budaya digital namun tetap mendukung visi misi dari global perusahaan. Yang ketiga, menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan pasar lokal, tetapi tetap mempertahankan standar internasional yang teruji, menjalin kemitraan yang kuat, dan memangku nilai lokal, pemerintah, masyarakat, konsumen lokal untuk lebih memahami kebutuhan pasar dan menjaga cipta global. Yang kedua, memakan inovasi teknologi yang global untuk menciptakan solusi lebih efisien dan relevan dengan konsumen lokal. Saya menyesuaikan komunikasi dan branding perusahaan dengan referensi lokal tanpa mengurangi citra global PT Abdi Karya. Saya menerapkan referensi beda dalam meningkatkan strategi perusahaan untuk meningkatkan penyelesaian dan kebutuhan lokal tanpa pengorbanan tujuan dan visi misi global. Ya, sesuai kesimpulan dan saran, kesimpulan yang pertama bahasa banyak berat gudang metal dan produksi proses yang tidak sesuai dengan komitmen proyek, kemudian kelangkaan material dan alat yang melambat jalannya proyek. Selain itu, kurangnya penilaian rutin pada alat berat pada infrastruktur menyebabkan kerusakan yang tidak diduga sehingga meningkatkan overtime dan biaya perbaikan. Perbaikan saja tata antar ruang pelayanan, tata tata ruang yang tidak efisien seperti ruang material dan pusat logistik yang tidak dinyalakan sehingga menyebabkan waktu operasional, memperpanjang waktu pemuatan dan pembukaan material, serta menambahkan waktu tunggu di proyek. Di samping itu, kurangnya penyampaian di area kerja seperti ruang yang sempit, validitas buruk, dan validitas yang waktu yang tidak memadai mengurangi produktivitas dan kepuasan bahkan serta pelanggan. Mengenai hasil analisis referensi konvensional yang menggunakan metode visual diperoleh atau pada masing atau memiliki gap skor tertinggi, atribut yang menekankan posisi variatif di mana posisi tersebut menjadi fokus utama dalam melakukan perbaikan. Di antaranya, kode RE5 rank 1 adalah minimnya pengerjaan ulang selama pelaksanaan proyek. A2 yaitu kerapian hasil pekerjaan kontraktor. RS4 rank ketiga yaitu kontraktor cepat dan melakukan perbaikan atau kerusakan akibat kelainan selama pelaksanaan proyek. Yang keempat, kode AS4 rank 4 yaitu kontraktor melakukan pemeliharaan bangunan dengan baik setelah selesai dibangun selama masa pemeliharaan. Yang kelima, kode EM3 rank 5 yaitu komunikasi yang terintegrasi antara konstruktor, konsultan, dan pemilik proyek. Sebenarnya budaya layanan di PT Abdi Karya menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang kuat
dan klien, pola komunikasi yang cenderung formal dan kurang empati terhadap terciptanya hubungan yang optimal dan berpotensi melakukan peluang kerja sama jangka panjang. Selain itu, fokus perusahaan yang lebih berorientasi pada target internal dibandingkan kebutuhan klien membuat unit membuat klien yang merasa kebutuhan mereka tidak menjadi prioritas utama. Perbaikan pada pola komunikasi dan orientasi budaya layanan yang lebih maksud dari klien diperlukan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan memastikan berkelanjutan bisnis. Yang terakhir adalah saran. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan proyek menggunakan teknologi, stok tingkatan open secara divisi, mengadakan pelatihan komunikasi dengan staf pekerja agar lebih responsif dan harus fleksibel saat berinteraksi dengan klien. Yang ketiga, melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mendapatkan umpan balik yang relevan. Dengan menerapkan sasaran ini, bisa supaya diharapkan meningkatkan kualitas layanan, memperkuat loyalitas pelanggan, dan sehingga menciptakan keunggulan kompetensi yang lebih kuat kuat, kuat pada klien. Dan terima kasih. Mohon maaf atas struktur kata yang saya presentasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.